Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di halaman 35, 36, 38, 40, 41 pada tema 8 kelas 3. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 35. Buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Berikutnya, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 80 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Berikutnya, masih di halaman 36, perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka kita dapat menyebutkan bentuk sudut-sudut dari kelima sudut ini. Nah, kalau yang pertama ini merupakan sudut yang kurangnya 90 derajat. Nah, sudut yang kurangnya 90 derajat disebut sudut lancip. Nah, kalau ciri dari lancip itu yang kalian lihat adalah jika dia tidak menyiku, maka dia tajam ya. Dia tajam. Dia kurang dari 90 derajat. Berikutnya, kalau kita lihat yang gambar kedua ini terlihat seperti sudut siku-siku. Sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudut ini dinamakan sudut siku-siku. Nah, berikutnya gambar ketiga atau yang di tengah-tengah ini di sini membentuk seperti sudut yang lebih dari 90 derajat. Yang ini 90 derajat, kemudian yang ini lebih dari 90 derajat. Nah, kalau sudut yang lebih dari 90 derajat itu di antaranya yaitu ada sudut lurus dan sudut tumpul. Nah, karena ini kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat, maka sudut yang ini masuk ke dalam sudut tumpul. Nah, begitu ya. Ingat, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Berikutnya, gambar yang keempat. Ini sangat jelas bahwa sudut ini sangat kurang dari 90 derajat. Maka sudut yang kurang dari 90 derajat itu disebut sudut lancip. Oke, paham ya? Berikutnya gambar yang terakhir ini juga merupakan sudut yang kurangnya dari 90 derajat. Nah, sudut yang kurangnya dari 90 derajat itu disebut sudut lancip. Oke, begitu ya. Semoga kalian ini paham tentang pembelajaran yang ini. Berikutnya di halaman 36, masih di halaman 36 ya. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Oke, yang pertama kita akan sebut dulu sudut tumpul. Sudut tumpul itu atap rumah karena lebih dari 90 derajat. Kemudian yang kedua, laptop terbuka. Nah, kalau kamu pernah melihat kakakmu, ibumu membuka laptop, pasti itu tidak menyiku atau tidak lancip. Nah, itu lebih dari 90 derajat ya. Maka laptop itu terbuka disebut sudut tumpul. Berikutnya kursi pantai. Kursi pantai juga bentuknya adalah sudut tumpul. Berikutnya pintu terbuka penuh. Nah, kalau pintu terbuka penuh, pintu yang didorong caranya itu, didorong ke depan, itu namanya, kalau kita buka penuh berarti namanya pintu terbuka penuh
namanya adalah sudut tumpul. Berikutnya soal berikutnya yang kelima adalah ranting pohon. Selanjutnya sudut lancip yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua ujung pensil, yang ketiga ujung pulpen, yang keempat ujung cutter, yang kelima potongan kue. Selanjutnya kita akan menjawab di halaman 38. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama adalah semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan yang kedua, semboyan tersebut dapat kita lihat di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Pertanyaan ketiga, apa arti dari kata bineka adalah beraneka ragam? Soal nomor 4, arti dari kata ika adalah 1. Soal nomor 5, arti dari kata ika, tadi tunggal ya, sekarang soal nomor 5, arti dari kata ika adalah itu. Jadi soal nomor 6, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu juga. Oke, di halaman 40 kamu diminta untuk memperhatikan teman-temanmu, kemudian kamu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu. Di bawahnya kamu tuliskan 3 hal-hal baik ya, minimal 3 hal-hal baik yang kamu tuliskan pada temanmu. Nah, yang titik-titik warna biru ini kamu tulis nama teman kamu, kemudian yang ada di kolom kuning ini kamu tulis hal-hal baik di sini yang pertama, di sini yang kedua, dan di sini yang ketiga. Misalkan hal-hal baik yang teman kamu miliki yang pertama adalah suka menolong, tulis yang di pertama suka menolong. Kemudian kedua dia suka atau kebaikan yang kedua adalah jujur, maka kamu tulis di sini jujur yang kolom kedua. Kemudian yang ketiga kamu tulis sopan. Gitu ya. Berikutnya di halaman 41, kamu di sini akan mewawancara teman kamu tentang agama, suku, warna kesukaannya, dan makanan kesukaannya. Nah, di sini kamu tulis namanya dulu, baru kamu tanya dia apa agamanya, sukunya apa, warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya seperti apa. Kamu tulis ya. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.